Hai, balik lagi ke kelompok 8. Nah, sekarang kita mau membahas bab 15 yaitu pengukuran biaya kualitas. Sebenarnya ini bab khusus ya. Kalau di buku itu ada bab khusus yaitu biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendaliannya. Oke, kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Rosalinda Manulang dengan NIM 201334026. Lalu ada Angela Reni Wulandari dengan NIM 201334023. Lalu saya sendiri Ignacia Elasti Hardita dengan NIM 201334022. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih, kualitas itu apa sih? Definisi dari kualitas itu apa? Kalau secara umum, kualitas itu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Nah, dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Kalau mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan, itu merupakan makna yang sangat umum ya teman-teman, yang nggak memiliki makna operasional. Lalu, apa sih definisi yang memiliki makna operasional? Nah, kalau kita fokus nih ya, pada kan operasional itu kan berarti fokusnya pada pelanggan ya teman-teman. Berarti kalau secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Nah, kualitas ini untuk memenuhi harapan pelanggan ada 8 dimensi yang harus diterapkan. Yang pertama ada kinerja. Kinerja itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu daya tangkap, kapasitas, dan juga empati. Yang kedua ada estetika. Apa sih estetika itu? Ya, estetika adalah kalian bisa cari sendiri ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah serviceability atau kemudahan perawatan dan perbaikan. Yang keempat ada fitur, yang kelima ada keandalan, yang keenam ada tahan lama, yang ketujuh ada kualitas kesesuaian, yang kedelapan kecocokan penggunaan. Nah, untuk yang 1-4 itu adalah atribut yang paling penting gitu, tapi sulit untuk diukur gitu, teman-teman. Oke, ini kita masuk kepada produk cacat. Apa sih produk cacat itu? Produk cacat adalah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, untuk produk yang sesuai dengan spesifikasinya, ini dinamakan dengan cacat 0 atau zero defect. Lalu apa sih yang dimaksud dengan produk yang sesuai dengan spesifikasinya? Untuk mengukur untuk mengukur spesifikasinya, maka ada 2 nih teman-teman. Ada dua syarat, yaitu yang pertama non-defektif. Non-defektif itu apa sih? Non-defektif adalah produk yang berada di dalam batasan-batasan yang ditentukan dan ditentukan dianggap sebagai produk tanpa cacat gitu. Nah, yang kedua adalah kualitas kokoh atau kekokohan nih. Nah, ini berarti selalu memenuhi nilai targetnya. Jadi produk ini tuh nggak ada kesalahannya gitu teman-teman. Definisi biaya kualitas. Oke, kita harus tahu dulu nih, biaya kualitas itu apa sih? Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena mungkin telah terjadi atau terdapat produk yang kualitasnya buruk. Nah, dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa biaya kualitas buruk berhubungan dengan 2 subkategori dari kegiatan yang terkait dengan kualitas, yaitu kegiatan pengendalian dan juga kegiatan karena kegagalan.
Kegiatan pengendalian apa sih? Kegiatan pengendalian dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Jadi, kegiatan pengendalian terdiri atas kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Biaya pengendalian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Nah, kalau kegiatan karena kegagalan dilakukan oleh perusahaan atau pelanggan untuk memproses kualitas yang buruk, teman-teman. Lalu ada juga biaya kegagalan. Biaya kegagalan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena telah terjadi kegagalan dalam kegiatannya. Nah, dari definisi ini, kita bisa mengenali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas juga menunjukkan 4 kategori biaya kualitas nih, teman-teman. Yang pertama itu ada biaya pencegahan. Apa sih biaya pencegahan itu? Biaya pencegahan terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalan turun. Lalu yang kedua adalah biaya penilaian. Biaya penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan prasyarat atau kebutuhan dari pelanggan. Lalu, yang ketiga adalah biaya kegagalan internal. Nah, terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan dari pelanggan. Ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak keluar. Hal itu adalah kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Lalu yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi prasyarat atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Dari semua biaya kualitas, kategori biaya ini dapat menjadi yang paling merugikan. Biaya penarikan produk dari pasar misalnya bisa mencapai ratusan juta dolar. Mengukur biaya kualitas. Nah, biaya kualitas ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, biaya yang dapat diamati, dan yang kedua, biaya tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Sedangkan biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatan atau opportunity yang terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya oportunitas biasanya tidak disajikan dalam catatan akuntansi. Metode pengukuran biaya kualitas itu ada 3 metode. Yang pertama, metode penggali adalah metode yang mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Total biaya kegagalan eksternal sama dengan K. K ini adalah efek pengali biaya kegagalan eksternal yang terukur. Lalu yang kedua adalah metode penelitian pasar. Nah, ini menggunakan survei dan wawancara agar mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap biaya tersembunyi perusahaan. Lalu yang ketiga, itu adalah fungsi kerugian kualitas Tauchi. Nah, ini dapat definisi tanpa cacat tradisional mengasumsikan biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpan dari batas spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian Tauchi mengasumsikan setiap penyimpanan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas tersembunyi. Oke, di sini ada fungsi kerugian kualitas Tauchi.
dengan rumus LY sama dengan KY min T kuadrat. Nah, L ini adalah kerugian kualitas, Y ini adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas, K ini adalah konstanta proporsional yang besarnya tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. T ini adalah nilai target dari karakteristik kualitas. Ini teman-teman bisa mencermati sendiri ya.
Produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien, yang mana produktivitas mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Maka kombinasi atau bauran dari input yang berbeda-beda biasanya dapat digunakan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Pada setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, tidak satu input pun yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dan bauran-bauran yang memenuhi kondisi pertama, yaitu dipilih bauran dengan biaya terendah. Dengan melihat berbagai jenis kegiatan sebagai input, kondisi pertama masyarakat menghapuskan seluruh kegiatan tak bernilai dan pelaksanaan kegiatan bernilai tambah dengan kuantitas minimal yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah output. Lalu, untuk kondisi yang kedua itu digerakkan oleh hubungan relatif yang mana efisiensi trade-off input atau input trade-off efisiensi yaitu harga input yang menentukan proporsi relatif setiap input yang harus digunakan. Dan penyimpangan dari proporsi tetap tersebut menciptakan trade-off input yang tidak efisien. Jadi, untuk efisiensi produk total itu, yaitu suatu titik di mana dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, kondisi efisiensi teknis. Yang kedua, efisiensi trade-off input. Baik, di sini sudah ada dua gambar, yaitu ilustrasi efisiensi teknis dan ilustrasi efisiensi trade-off input. Untuk ilustrasi efisiensi teknis itu, di situ sudah menggambarkan bahwasanya terdapat 3 cara untuk mencapai peningkatan efisiensi teknis, yang mana outputnya adalah ribuan kilogram besi, sedangkan inputnya adalah tenaga kerja atau jumlah pekerja, dan modal atau jumlah uang yang diinvestasikan dalam bentuk peralatan otomatis. Jadi, proporsi relatif dari input itu dianggap konstan agar seluruh peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh peningkatan efisien teknis. Lalu untuk peningkatan produktivitas juga dapat dicapai dengan mempertukarkan input yang mahal dengan input yang lebih murah. Sedangkan gambar yang di samping itu ilustrasi efisiensi trade-off input, di mana memungkinkan peningkatan produktivitas melalui peningkatan efisiensi trade-off input. Input mampu menawarkan peluang yang lebih signifikan bagi peningkatan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Jadi, hal yang sama itu penting dengan pemilihan kuantitas input yang lebih tepat. Nah, untuk itu kita coba perhatikan pada gambar ilustrasi efisiensi trade-off input itu. Untuk kombinasi input yang pertama itu memproduksi output yang sama dengan kombinasi input kedua. Tetapi pada bagian ini dengan biaya 5 juta lebih rendah. Ukuran produktivitas total biaya merupakan kombinasi dari perubahan dalam efisiensi teknis dan efisiensi trade-off input. Baik, selanjutnya pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas ini adalah pengukuran yang penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Jadi, tujuannya itu adalah mengukur atau menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu itu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Jadi,
Definisi pengukuran produktivitas parsial ini adalah produktivitas dari satu input tunggal yang biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Nah, adapun untuk pengukuran produktivitas parsial itu, yaitu rasio produktivitas sama dengan output atau input. Jadi, untuk mengukur perubahan dalam produktivitas, ukuran aktivitas yang aktual itu berjalan dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode sebelumnya. Namun, pengukuran produktivitas parsial ini memiliki kelemahan yang mana produktivitas parsial itu terjadi trade-off yang menyebabkan adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Lalu, kemungkinan trade-off ukuran produktivitas total itu harus mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensi keuangan sehingga harus dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Seperti itu. Definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas dari satu input tunggal itu biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Sudah dijelaskan seperti penjelasan di slide sebelumnya tadi, yang mana untuk rasio produktif itu sama dengan output atau input. Yang mana yang pertama output itu diukur dalam kuantitas fisik yang akan diperoleh ukuran produktivitas operasionalnya. Lalu yang kedua itu output dan input yang dinyatakan dalam dolar dan akan diperoleh ukuran produktivitas dalam bentuk keuangan. Di sini sudah ada contoh, itu contohnya ada pada tahun 2007 pabrik LAT itu memproduksi 120.000 lampu hias dan menggunakan 40.000 jam tenaga kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja adalah 3 lampu hias per jam. Maka ukuran operasional untuk unit-unit yang dinyatakan dalam bentuk fisik, jika harga jual untuk setiap lampu hias adalah $50 dan biaya tenaga kerjanya $12 per jam, maka output dan input dapat dinyatakan dalam satuan dolar juga. Rasio produktivitas tenaga kerja yang dinyatakan dalam keuangan senilai 12,50 yang diperoleh dari pendapatan per dolar, yaitu biaya tenaga kerja 6 juta dolar dibagi 480.000. Tadi sudah disinggung mengenai keunggulan dan kelemahan dari pengukuran produktivitas parsial. Namun pada slide ini kami dari kelompok mencoba untuk membuat secara jelas keunggulan dan kelemahan dari produktivitas parsial ini. Untuk keunggulannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, pada pengukuran produktivitas parsial, manajer bisa fokus pada penggunaan input tertentu, lalu dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan. Selanjutnya, mudah untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Baik, setelah itu untuk kelemahan ukuran parsial sendiri, yang pertama, digunakan secara terpisah, jadi dapat menyesatkan atau membuat perspektif yang ambigu. Lalu yang kedua itu kemungkinan terjadi trade-off sehingga perlu ukuran produktivitas total. Untuk yang ketiga itu kemungkinan trade-off, maka ukuran dari produktivitas total itu harus dipertimbangkan dengan berdasarkan keuangan yang lebih agregat seperti itu. Pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas total ini didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input
yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Terdapat dua pendekatan pada pengukuran produktivitas total ini. Yang pertama ada pengukuran profil produktivitas, yaitu pengukuran profil yang mana menyediakan serangkaian atau ventor ukuran operasional parsial yang berbeda dan terpisah. Lalu yang kedua ada pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba, di mana pengukuran ini dalam jumlah perubahan laba yang dapat diakibatkan oleh perubahan produktivitas dan disebut pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba, yaitu dengan menilai pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba periode berjalan, manajer yang terbantu dan mengetahui manfaat ekonomis dari perubahan produktivitas tersebut. Baik, pengukuran profil yang itu tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya dan sudah disinggung bahwasanya dalam pengukuran profil ini menyediakan serangkaian atau sebuah vektor ukuran operasional yang berbeda dan terpisah. Lalu, profil dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk memberikan informasi mengenai perubahan produktivitas. Di sini sudah ada gambar yang mana dapat diilustrasikan data pada tahun 2007 dan 2008 pada perusahaan LED Lighting. Seperti sebelumnya, LED Lighting itu menerapkan proses produksi dan perakitan baru pada tahun 2018. Nah, sekarang mari kita anggap bahwasanya proses baru tersebut itu memenuhi produktivitas tenaga kerja dan bahan. Yang pada awalnya itu dari kedua input itu bergerak dalam arah yang sama. Nah, di sini ada gambar pada tahun 2007 dan 2008. Di mana untuk jumlah mesin yang diproduksi itu pada awalnya tahun 2007 sebanyak 120.000 dan 2008 menjadi 150.000, maka ada kenaikan sebesar 30.000. Lalu jam tenaga kerja yang digunakan itu pada tahun 2007 40.000 dan pada tahun 2008 itu 37.500. Maka terjadi penurunan sekitar 2.500. Lalu bahan yang digunakan itu dalam satuan pon itu pada tahun 2007 sebesar 1.200.000, 2008 itu 1.428.571. Maka terjadi kenaikan. Nah, untuk itu kita akan menghitung rasio produktivitas parsial, yang mana rasio produktivitas tenaga kerja itu pada tahun 2007 itu sebesar 3.000 dan untuk profil tahun 2008 itu 4.000. Lalu untuk rasio produktivitas berkaitan dengan laba itu ada. Nah, untuk profil 2007 itu ada 0,100 dan pada profil 2008 itu ada 0,105, maka ada penaikan dari tahun 2007 ke 2008. Nah, untuk pengukuran ini ukuran produktivitasnya itu menggunakan analisis profit tanpa trade-off. Untuk pengukuran profil yang pada slide ini itu, pada beberapa kasus analisis profit tidak mampu memberikan indikasi yang jelas mengenai apakah perubahan produktivitas dapat membawa hasil yang baik atau buruk. Di sini akan kita jabarkan ilustrasi yang kedua, itu data tahun 2007 dan 2008 itu masih tetap, dan pada perusahaannya juga masih tetap. Lalu untuk tabelnya itu, jumlah mesin yang diproduksi itu yang pertama pada tahun 2007 itu sebanyak 120.000, sedangkan tahun 2008 itu 150.000, maka terjadi penaikan. Lalu jam tenaga kerja yang digunakan itu sebesar 40.000 pada tahun 2007 dan 37.500 pada tahun 2008. Lalu bahan yang digunakan itu pon 0,5 kg, itu pada tahun 2007 sebesar 1.200.000 dan 2008 1.700.000.
Maka untuk mencari rasio produktivitas parsial itu profil 2005 yang pertama yang A dan profil 2006 yang B itu tuh eh, jumlah mesin yang diproduksi pada tahun 2007 itu kan sebanyak 120.000 dan 2008 150.000. Untuk jam tenaga kerja 40.000 pada tahun 2007 dan 2008 37.500. Bahan yang digunakan 1.200.000 untuk 2007 dan 2008 1.700.000. Untuk harga jual per unit atau mesinnya itu adalah sebesar $50 dan pada tahun 2008 itu $48. Upah tenaga kerja per jam itu ada $11 dan 2008 itu adalah $12. Biaya bahan per pon itu pada tahun 2007 sebesar $2 dan tahun 2008 itu sebesar $3. Maka output periode berjalan pada tahun 2008 adalah 150.000 mesin. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa produktivitas periode untuk tenaga kerja dan bahan masing-masing adalah 3 dan 0,100. Dengan menggunakan informasi ini, jumlah setiap input untuk keadaan tanpa perubahan produktivitas dapat dihitung dengan cara tenaga kerja sama dengan 150.000 pada tahun 2008 itu dibagi dengan 3, yang mana bahan masing-masingnya itu adalah 3 menjadi 50.000 per jam. Dan untuk bahan bakunya 150.000 dibagi dengan 0,100 yang sudah diperoleh pada ilustrasi pertama tadi. Maka hasilnya 1.500.000 pon. Nah, ukuran ini pun dipakai berdasarkan analisis profit dengan trade-off. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Yang pertama, pengukuran ini dapat menilai pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba berjalan yang merupakan salah satu cara untuk menilai perubahan produktivitas. Lalu setelah itu, sebagian perubahan laba tersebut disebabkan oleh perubahan produktivitas. Maka pengukuran jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Dan rumus yang dapat digunakan adalah PQ sama dengan output periode berjalan dibagi dengan rasio produktivitas periode dasar. Kita akan melihat contoh perhitungan atau ilustrasi pada slide berikutnya melalui menggunakan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Baik, untuk ilustrasi pada slide ini itu masih menggunakan data yang sama, hanya kita akan mencari input dan total yang sudah saya rangkum itu berdasarkan Excel yang sudah saya cari. Nah, untuk input itu kita akan memasukkan tenaga kerja dan bahan baku. Yang pertama tadi sudah kita singgung, yang pertama 150.000 dibagi dengan 3 karena 3 itu adalah bahan masing-masing. Maka hasilnya 50.000 jam dan bahan baku 150.000 dibagi dengan 0,100 yaitu 1.500.000 pon. Nah, untuk yang kedua itu PQ dikali dengan P. Maka diperoleh hasilnya untuk biaya tenaga kerja itu 50.000 dikali $12, maka hasilnya adalah 600.000. Dan biaya bahan baku 1.500.000 dikali $3, maka hasilnya akan menjadi 4.500.000. Maka untuk total biaya keseluruhannya itu adalah 5.100.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja pada biaya input aktual yang diperoleh dari mengalihkan jumlah input aktual AQ dengan harga berjalan setiap input atau P yang jumlahnya akan menjadi 37.500 dikali $12, hasilnya 450.000 dan biaya bahan baku yaitu 1.700.000 dikali dengan $3, maka diperoleh hasil 5.100.000. Untuk total biaya periode berjalan, tinggal menambahkan biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku yang sudah diperoleh tadi,
450.000 ditambah dengan 5.100.000, maka menjadi 5.550.000. Nah, untuk selanjutnya itu pengaruh terkait dengan laba. Nah, pengaruh produktivitas terhadap laba itu dihitung dengan mengurangkan total biaya berjalan dari total biaya PK tadi yang sudah diperoleh. Maka 5.100.000 itu dikurang dengan 5.550.000 yang akan diperoleh hasilnya 450.000, yaitu sebagai penurunan laba. Maka total keseluruhannya itu dapat kita peroleh menjadi 450.000 untuk PQ dikali P dikurang AQ dikali P, dan untuk langkah keempat dan langkah kedua yang sudah dicari sebelumnya. Komponen pemulihan harga. Ukuran terkait dengan laba menghitung jumlah perubahan laba dari periode dasar ke periode berjalan itu sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Nah, yang dapat disimpulkan, selisih antara perubahan laba total dan perubahan laba produktivitas berkaitan atau terkait dengan laba. Di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan sejak tahun 2006 dan 2005 beserta selisih yang sudah dihitung. Yang pertama itu ada pendapatan. Kita harus menghitung komponen pemulihan harga. Kita perlu menghitung perubahan laba pada setiap periodenya. Untuk pendapatan itu selisihnya 1.200.000. Maka untuk 548 itu dikali dengan $48 itu dikali dengan 150.000, yang mana $50 itu dikali dengan 120.000. Maka untuk $12 dikali 37.500 ditambah dengan $3 dikali 1.700.000. Lalu untuk $11 itu dikali dengan 40.000 dan $2 tadi dikalikan dengan 1.200.000. Untuk pemulihan harga itu kita menggunakan rumus perubahan laba atau perubahan harga dikurang perubahan produktivitas terkait dengan laba. Yang mana tadi kita sudah memperoleh hasilnya. Untuk $1.510.000 dikurang dengan $450.000 menjadi $1.060.000. Kualitas dan produktivitas. Untuk insentif pembagian keuntungan dan kualitas dan produktivitas. Yang pertama untuk insentif pembagian keuntungan, yaitu insentif pembagian keuntungan atau gain sharing adalah pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Maka pemberian insentivitas ini itu dilakukan secara tunai, pembayarannya untuk sebagai apresiasi pada tenaga kerja perusahaan. Lalu membagi keuntungan dengan memberikan insentif dengan menawarkan berbagai jenis bonus kepada pegawai sesuai dengan persentase penghematan biaya yang dilakukan oleh karyawan atau pegawainya. Lalu untuk kualitas dan produktivitas itu adalah peningkatan produktivitas yang juga sebaliknya
di mana penurunan jumlah unit cacat yang dapat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan itu dapat meningkatkan produktivitas. Juga pada sebuah perusahaan mungkin dapat memproduksi barang dengan jumlah yang lebih sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Baik, terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video penjelasan mengenai materi bab 15, biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Semoga apa yang disajikan oleh kelompok kami dapat menghantarkan tujuan belajar, dan setelah mempelajari bab ini, kita juga mampu memahami dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan 4 jenis biaya dari kualitas tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga video ini bermanfaat.